Sebelum ada dampak efisiensi aja sudah sulit, Pak, apalagi untuk kondisi saat ini. Nah, karena kalau sudah anggaran ini tidak terserap, tentu akan mengganggu perputaran ekonomi. Uang itu akan mandek. Ya namanya Jawa Timur itu harus kita bangun bersama. Oke. Tidak boleh parsial. Kembali lagi di program podcast edisi spesial podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama JP Pods. Ya, kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak menyaksikan tema-tema yang menarik dan tentunya ini tidak kalah menariknya. Yang lagi rame dan harus menjadi kewaspadaan kita semua bahwa kita ketahui kemarau berkepanjangan, musim hujan yang tak menentu, kadang hujan, kadang enggak. Ini juga menjadi kewaspadaan kita semua untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Dan tentunya ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi D, untuk bagaimana target dalam nantinya pembenahan infrastruktur dari bekas terjadinya bencana ataupun mengantisipasi terjadinya hal serupa agar tidak membahayakan masyarakat. Dan pada podcast kali ini saya berkesempatan menghadirkan secara langsung yang selalu spesial dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Misri Effendi, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Assalamualaikum Bapak, salam sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Salam sehat, selalu Sehat. semangat ya Pak. Semangat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di mini studio kami bersama program JP Pods ya Pak ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan kepada sahabat JP Pods nih dan juga kawan-kawan dewan mungkin ya, seluruh masyarakat di Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya di Dapil Jenengan, Dapil 9. Ini kan juga menjadi area dapil yang rawan akan bencana. Tapi ya Pak ya, walaupun terjadi sudah beberapa tahun yang lalu atau apa, bagaimana Pak dengan kondisi infrastruktur saat ini? Yang kita ketahui memang pada kesempatan kali ini kita fokus dalam apa sih yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur di daerah, mungkin khususnya di Dapil Jenengan yang mohon maaf area yang sangat rawan terjadi bencana alam. Ya, pertama saya mewakili daerah pemilihan Dapil 9, ada Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, tentu mengucapkan berbelasungkawa karena saudara kita yang ada di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sedang terkena musibah bencana tanah longsor yang mengakibatkan di antara saudara kita ada yang meninggal dunia. Kita doakan tentu semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, berpulang dengan husnul khotimah. Betul, di dapil kami, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, itu berpotensi terjadinya bencana. Baik bencana longsor, bencana tanah gerak, bencana banjir, dan lain sebagainya. Hari ini di Trenggalek kita lihat ada musibah bencana tanah longsor. Tapi sebelumnya di Kabupaten Ponorogo juga terjadi bencana banjir yang mengakibatkan banyak tanggul-tanggul jebol yang pada akhirnya banjir itu harus berdampak kepada sosial kemasyarakatan, khususnya yang ada di aliran daerah Sungai Bengawan Sulu. Di Pacitan kemarin kami juga sedang
datang ke Arjosari, datang ke Nawangan untuk memastikan pembangunan pelebaran jalan Arjosari Purwantoro, mendapatkan juga keluhan dari pemerintah Kabupaten Pacitan terkait dengan bencana-bencana yang ada di Kabupaten Pacitan. Dari apa yang kami dengar langsung, lihat langsung, ternyata apa yang terjadi bencana itu hingga sekarang belum dapat untuk dibangun kembali oleh pemerintah daerah. Sehingga kemarin waktu pasca bencana di Kabupaten Ponorogo, saya mengundang pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara Komisi D dengan pemerintah provinsi, kami lakukan rapat koordinasi di Kabupaten Ponorogo. Ada BPBD Provinsi Jawa Timur, ada Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, BWS Solo, untuk bagaimana membangun kembali pasca bencana itu, karena sekali lagi kemampuan keuangan Kabupaten Ponorogo atau mungkin yang ada di dapil kami itu rata-rata sangat-sangat minimalis sekali. Jadi kemampuan fiskal yang ada di pemerintah kabupaten itu sangat-sangat kecil sekali. Nah, hal ini kalau tidak bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur, begitu juga pemerintah pusat melalui BWS Solo ikut membantu membangun, tentu akan berdampak yang sangat kepada warga masyarakat terdampak. Dan alhamdulillah, setelah Komisi D bersama dengan Pemprov duduk bersama Pak Bupati, bersama Dinas PU, bersama BPBD Ponorogo, kendala yang selama ini terjadi terkait dengan membangun kembali pasca bencana kemarin mendapat gelontoran anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, walaupun belum bisa menuntaskan semua, paling tidak 5 miliar ini yang dari kemarin melalui belanja tidak terduga, BTT, sudah bisa untuk menormalkan kembali terkait dengan tanggul-tanggul jebol, yang diantaranya tanggul jebol itu adalah berdampak kepada pemukiman warga, seperti di wilayah Desa Ngabar, Pondok Ngabar, dan hampir semua ya beberapa wilayah di kecamatan khususnya selatan terdampak. Maka karena kemampuan keuangan daerah itu sangat terbatas, jadi kalau boleh kami sampaikan, seperti di Kabupaten Ponorogo ini ada pendapatan daerah itu pada 2.300 miliar. Dari 2.300 miliar ini, yang 300 sekian miliar berasal dari pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo. Itu tahun berapa, Pak? PAD tahun berapa itu, Pak? 2023. 2023. Nah, dari pendapatan 2,3 yang 300 itu dari PAD, sisanya didapat dari transfer pemerintah pusat, baik itu belanja alokasi umum, belanja alokasi khusus, maupun bantuan lain-lain yang sah. Nah, dengan sekarang terbitnya Impres nomor 1 2025, efisiensi, maka banyak daerah yang terpangkas anggarannya dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah kabupaten lebih menggantungkan kepada pemerintah pusat. Ponorogo, informasi yang kami terima,
untuk APBD 2025 ini terpangkas hampir 30 miliar. Oh, 30 miliar. Iya. Kemudian Trenggalek, informasi yang kami terima hampir dipangkas 50 miliar. Pacitan juga demikian, hampir dipangkas 80 sampai 90 miliar. Nah, sementara kemampuan keuangan daerah hampir 60% itu untuk belanja pegawai, untuk gaji. 20% untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan. Infrastruktur bagaimana? Termasuk terkait dengan bencana yang harus segera kita bangun kembali. Makanya inilah pentingnya bagaimana sinergitas kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar anggaran-anggaran yang selama ini mereka tidak cukup untuk membangun kembali bisa dibangun melalui anggaran APBN, BPWS Solo, anggaran APBD provinsi. Kemarin pada saat kami mengesahkan APBD 2025, belanja tidak terduga kita siapkan di angka 290 sekian miliar. 290 sekian miliar. Kita siapkan untuk belanja tidak terduga di tahun anggaran 2025 mulai Januari sampai Desember. Nah, tentu dengan anggaran yang kita siapkan ini bisa untuk bagaimana membangun kembali bencana yang ada di daerah-daerah yang memang daerah itu kurang mampu terkait dengan anggaran yang disiapkan termasuk belanja tidak terduga di masing-masing kabupaten kota. Rata-rata yang kami ketahui belanja tidak terduga di kabupaten kota itu di setiap tahun anggaran di kisaran 5 sampai 10 miliar saja. Itu kendalanya. Oke, tapi kalau melihat dari penjelasan jenengan ya Pak ya, dengan kondisi saat ini yang kebanyakan adalah terdampak dari efisiensi anggaran pusat, otomatis kan daerah-daerah juga harus ya ngerem lah mana yang menjadi prioritas. Terlepas walaupun sejatinya mereka juga khawatir akan ada terjadinya bencana lagi, tapi mungkin ada yang lebih prioritas lagi gitu Pak. Nah ini kan juga harus ada solusi juga nih Pak. Lagi-lagi dampak efisiensi anggaran. Sebelum ada dampak efisiensi aja sudah sulit Pak, apalagi untuk kondisi saat ini. Ada nggak Pak mungkin strategi-strategi yang diusulkan dari Komisi D Pak? Iya. Jadi lagi-lagi terkait dengan dampak efisiensi ini di samping pengetatan belanja di masing-masing OPD pemerintah kabupaten kota, termasuk juga kami, pengetatan belanja di Pemprov, maka kami berharap untuk belanja-belanja yang langsung bersentuhan dengan publik, yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, ya, ini menjadi belanja prioritas. Makanya di saat terbitnya Perpres nomor 1 2025 ini, sebetulnya kami sangat-sangat berharap bagaimana efisiensi ini dibahas bersama. Mana yang diefisiensi, mana yang tetap harus kita prioritaskan terkait dengan belanja-belanja yang memang super prioritas. Nah, yang terjadi selama ini yang kami hampir 7-8 bulan di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang sering kami sampaikan di rapat-rapat komisi, kami sampaikan di rapat-rapat badan anggaran, ya, efisiensi ini dibahas oleh OPD-OPD. Setelah kemudian kami ajak rapat bersama dengan pendapat dengan Komisi D, kemarin kami di Kediri, ternyata banyak belanja-belanja yang seharusnya menjadi penting, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala,
pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan sanitasi, pembangunan jaringan irigasi. Ini kan sesuatu yang sangat penting. Seharusnya pembangunan yang model-model kayak begini menjadi prioritas. Ya. Makanya tadi kami barusan selesai rapat, sedikit kami agak jengkel juga. Di satu sisi, masyarakat sangat membutuhkan program-program kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi di sisi lain ada anggaran yang tidak terserap. Bayangin, ada anggaran yang tidak terserap hampir 41 miliar. Coba kalau ini dipakai untuk bangun jembatan, dipakai untuk membangun pemeliharaan jalan, baik berkala maupun rutin, dipakai untuk membangun talut-talut pengaman badan jalan, sanitasi, jaringan-jaringan irigasi, yang oleh Pak Presiden ini sesuatu yang urgent. Sebelumnya sempat dilakukan pembahasan ya Pak ya? Jadi usulan ini. Jadi sekali lagi, terkait dengan efisiensi ini, ya, belum pernah dibahas bersama dengan kami. Yang ada di Komisi D. Legislatif. Iya kan? Baik melalui pembahasan di tingkat komisi maupun pembahasan di tingkat badan anggaran. Yang kami bahas di tingkat badan anggaran itu hanya menyangkut pos-pos anggaran yang ada pada sekretariat DPRD. Tapi pos-pos anggaran yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD tidak pernah dibahas bersama dengan kami DPRD. Sementara kami punya fungsi yang namanya fungsi controlling, yang namanya fungsi budgeting, yang namanya fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah. Undang-undang mengamanatkan kepada kami 2023-2014 pemerintah daerah jelas dibahas bersama-sama antara kami DPRD dengan eksekutif. Sehingga terjadi check and balances. Nah, karena terus terang aja kami ini ada 120 anggota. Mewakili dapil 1 sampai dapil 14. Teman-teman ini tahu persis kondisi yang ada di bawah, yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan. Seperti apa? Tahu persis. Sehingga apabila program kegiatan ini dibahas bersama-sama antara kami yang ada di legislatif, saya yakin program-program itu akan tepat sasaran, tidak akan terjadi yang namanya tidak terserap anggaran itu atau yang namanya silva. Nah, karena kalau sudah anggaran ini tidak terserap, tentu akan mengganggu perputaran ekonomi. Uang itu akan mandek. Ya, tidak berputar di masyarakat. Karena tidak terserap. Inilah yang tadi kami kritisi pada saat rapat dengan Bina Marga, Cipta Karya, atau leading sektor yang membidangi terkait dengan komisi D. Oke, Pak, sejauh ini kalau dari secara pribadi, apa sih yang sebenarnya yang menjadi kendala alotnya dalam pembahasan melibatkan masing-masing komisi, mungkin khususnya komisi D, antara jadi eksekutif memang dan legislatif? Mindset ini harus dirubah. Ego sektoral ini harus dirubah. Ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya tentu harus dibahas bersama dengan wakil kita. Wakil rakyat. Dapil 1 apa? Yang urgent. Dapil 2 apa? Dapil 3 apa? Dapil 4 apa? Dapil 5 apa? Dapil saya dapil 9 itu apa? Contoh. Tadi kami sampaikan, kami datang untuk pembangunan pelebaran jalan Arjosari Purwantoro. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah provinsi di kisaran 20 miliar. Nah, setelah kami datang ke sana, anggaran ini belum cukup untuk menuntaskan dari titik Arjosari sampai Purwantoro. Masih ada sisa di kisaran 13 kilo.
Setelah kami tanyakan kepada UPT yang ada di Pacitan, Pak Budi namanya, berapa untuk bisa menuntaskan 13 kilo ini? Dikalkulasi di kisaran 60-70 miliar. Sementara di satu sisi anggaran tidak terserap. Di sisi lain butuh 60-70 miliar. Ya. Nah, kalau ini mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai nanti bagaimana pengawasan dan pertanggungjawabkan bersama-sama kita bahas, saya yakin akan menyelesaikan jantung-jantung persoalan yang ada di masing-masing daerah, kabupaten, kota. Saya yakin itu. Pak, tadi jenengan sebutkan bahwa ini misalkan satu case contoh adalah pelebaran jalan di Pacitan. Baik. Nah, ini kan terkadang ada juga jalan itu yang menjadi tanggung jawab daerah, nasional, dan juga jalan provinsi. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor, mohon maaf ya bahasa kasar, mau wong duduk tanggung jawab kene, misalnya. Iya, ini yang dirubah. Walaupun yang kami kawal di Pacitan itu kewenangan kami, kewenangan provinsi. Arjosari Purwantoro itu jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Tapi mindset ini harus dirubah. Walaupun ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Tapi apapun yang namanya jalan itu nggak boleh putus. Mulai dari titik nasional, titik provinsi, titik kabupaten, sampai desa harus sambung menyambung. Karena ini urat nadi perekonomian. Bagaimana jalan nasional baik, jalan provinsi baik, jalan kabupaten ya kurang baik, bahkan tidak baik, apalagi jalan desa, karena keterbatasan anggaran. Jadi kalau saya boleh sampaikan terkait dengan pembangunan jalan ini, seharusnya konektivitas mulai dari kilometer 0 sampai tuntas. Karena ini menyangkut urat nadi perekonomian. Percuma jalan nasional baik, percuma jalan provinsi naik, baik. Tapi kalau jalan kabupaten amburadul, ya kan? Tentu kos terkait dengan bagaimana mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, ya akan berat ini. Oke. Akan berat. Oke, tadi sudah dijelaskan, tapi tidak semua masyarakat paham. Ya. Tapi semoga dengan informasi ini semakin paham, mencerdaskan kita semua, Pak. Baik. Lagi-lagi itu adalah kebutuhan bersama. Baik. Nah, realisasinya yang sulit, Pak. Ada solusi nggak, Pak? Ada. Ada aksi. Untuk apa kami mewakili masing-masing dapil? Tapi kalau kami tidak memberikan kontribusi pembangunan kepada masyarakat kami yang memberikan amanah kepada kami, solusinya bagaimana? Solusinya, ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dibenarkan memberikan yang namanya bantuan keuangan. Oleh undang-undang itu sah, itu legal, boleh. Kalau kita bicara tidak ego sektoral. Jadi pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Ya. Tapi itu sepertinya belum pernah terjadi ya, Pak? Terjadi. Ya, terjadi. Pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten. Ya. Nah, mengapa hal ini kami sampaikan? Kalau ada bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada desa, maka swakelola, gotong royong, masyarakat pedesaan itu luar biasa. Pertama, akan menjaga kualitas atau mutu, karena dikerjakan oleh mereka sendiri. Tidak kontraktual. Volume, mereka rela tidak dibayar. Masyarakat Pacitan, masyarakat Ponorogo, Trenggalek, nggak apa-apa. Yang penting jalannya bagus. Jalannya paving, jalannya rigid, jalannya aspal, hot mix. Ya. Jadi yang pasti kalau ada bantuan keuangan kepada desa itu sangat membantu. Bagaimana menyelesaikan persoalan infrastruktur
Apakah itu jembatan? Apakah itu jalan? Apakah itu infrastruktur lainnya? Dan rata-rata kalau itu digarap, dikerjakan oleh masyarakat melalui swakelola, maka kualitas dan volume itu akan lebih bisa terjaga. Yang kedua terkait dengan bantuan keuangan kepada kabupaten. Ya kan? Nah, bantuan keuangan kepada kabupaten ini juga menyelesaikan masalah terkait dengan kewenangan yang memang bukan kewenangan provinsi. Ya, tidak melanggar undang-undang, tapi bisa selesai melalui bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk membangun pembangunan jalan antar kabupaten, membangun jalan antar kecamatan, membangun jalan poros-poros yang memang sudah diterbitkan keputusan bupati, itu menjadi kewenangannya. Sementara di pihak lain anggaran tidak cukup, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi selama masih ada ego, ini bukan tanggung jawab saya. Ya, Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Nggak bisa hanya ngomong ego sektoral. Mulai dari Banyuwangi sampai Magetan, itu namanya Jawa Timur. Tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ada masalah apapun termasuk infrastruktur, ya itu tanggung jawab kita. Ini yang harus diberikan pemahaman kepada kawan-kawan kami yang ada di eksekutif, sehingga eksekutif itu nanti pola berpikirnya berubah, ya, bahwa Jawa Timur ini tidak hanya 1, 2, 3 kabupaten, tapi adalah 38 kabupaten yang butuh sentuhan langsung dari Bu Gubernur, dari teman-teman yang ada di Indrapura, atau dari teman-teman DPRD. Tapi mohon maaf ya Pak, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Misri memang sudah sesuai penelitian dan peninjauan secara langsung. Tapi dalam hal ini mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa setiap daerah sendiri juga sudah diberikan kewenangan plot APBD masing-masing. Nah, sejatinya kan itu juga harusnya, ya mohon maaf, kan juga bisa masuk ke daerah. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Oke. Tidak begitu. Jadi panjang ini Pak nanti iya, Pak. Iya. Jadi APBD ini di dalamnya kan ada pendapatan asli daerah. PAD. Ada transfer dari pemerintah pusat kepada kabupaten kota. Yang disebut dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan lainnya yang sah. Oke. Untuk dana alokasi umum oleh pemerintah kabupaten kota hampir 60-70% untuk belanja pegawai, untuk menggaji pegawai. 20% untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan. Kalau belanja pegawai itu 60, berarti 90%, 20 tambah 10 tadi, ya, untuk belanja di luar infrastruktur. Ya, inilah kendala yang terjadi di Jawa Timur. Kalau kita melihat terkait dengan fiskal di 38 kabupaten yang betul-betul siap, itu hanya ada 5. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik. Jadi 5 kabupaten kota ini yang memang fiskalnya tanpa menggantungkan pemerintah pusat pun mereka siap. Tapi di luar daripada 5 ini, kalau pemerintah pusat kayak sekarang ada Impres nomor 1 dan lain sebagainya, sudah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tanpa ada bantuan dari kita provinsi maupun dari pemerintah pusat. Oke, sebelum hampir saya tanyakan itu tadi Pak, bagaimana nanti ketika sudah membantu di wilayah ini terus lainnya cemburu. Mungkin bisa digarisbawahi ya bagi daerah-daerah yang mungkin bisa berdiri sendiri, ya nggak apa-apa, nggak usah lah, nggak perlu. Setidaknya roda ini Pak ya, roda berputar. Mana yang nggak bisa ya harus dibantu nih. Nah, tapi lagi-lagi nanti soal pelaporannya bagaimana Pak, untuk mungkin itu tanggung jawab Dinas PU. Lagi-lagi nanti kalau pas pelaporan dipermasalahkan. Enggak, karena itu diatur di undang-undang ya. Oh, jadi masih ada contoh, bisa ya Pak ya? Contoh, kalau pemerintah provinsi itu membangun
yang bukan menjadi kewenangannya, katakanlah tadi, papingisasi yang ada di desa A, desa B, desa C, maka pemerintah provinsi menghibahkan terkait dengan pembangunan itu kepada pemerintah desa. Oke. Sehingga menjadi aset pemerintah desa. Begitu juga terkait dengan bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Ya. Sehingga pada saat pemerintah kabupaten kota mengajukan untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan provinsi, maka di lampiran usulan itu sudah ada program kegiatan mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Ya, dan itu akan masuk dalam APBD kabupaten kota. Yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sekian. Oke. Akan masuk di APBD desa. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sekian. Sehingga dipertanggungjawabkan dan diaudit. Tercantum jelas. Tercantum jelas. Tercantum jelas. Jadi sebenarnya sudah ada ya, rumusannya itu sudah ada. Sudah ada rumusannya, ada. Tapi belum pernah dilakukan. Sudah jalan. Hanya lagi-lagi itu tadi merubah yang selama ini ya itu bukan belanja wajib, itu bukan tanggung jawab provinsi, itu bukan tanggung jawab kami. Ego. Ini yang harus dirubah. Coba kita rubah. Apapun harus saling bagaimana ya kemampuan antara daerah satu dengan daerah lain itu tidak sama. Kalau ini tidak sama-sama kita pikul bersama, ya kita bantu bersama, maka akan terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain. Daerah satu sudah luar biasa karena kemampuan fiskalnya, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Tapi daerah-daerah lain seperti kami, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, yang APBD-nya hanya kisaran 2 sekian, akan tertinggal. Yang lain sudah sampai di stasiun Gambir, kami masih jalan di tempat. Jadi dengan usulan yang tadi Pak Miseri berikan, informasikan, sejatinya itu menjadi salah satu solusi untuk tidak ada lagi kawasan tertinggal, desa tertinggal, atau wilayah tertinggal ya Pak ya. Ya namanya Jawa Timur itu harus kita bangun bersama. Oke. Tidak boleh parsial. Oke. Kalau parsial nanti ada kesenjangan. Kalau nanti ada kesenjangan, maka akan timbul yang namanya sosial antara daerah satu dengan daerah lain. Siap. Pak, ini kalau kita bahas terus butuh durasi yang cukup panjang, Pak. Mungkin lain kesempatan saya akan mengundang jenengan di studio sebelah, Pak. Siap. Yang lebih bisa los dengan pakar-pakar. Pak, terakhir ini ya Pak ya, mungkin apa yang nantinya jenengan sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan proses tadi yang disebutkan adalah memperjuangkan agar masyarakat ini bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, khususnya di kawasan-kawasan bekas bencana. Iya, jadi harus ada partisipasi semuanya, termasuk partisipasi masyarakat, partisipasi kami dari teman-teman legislatif, teman-teman eksekutif, di semua stakeholder. Ya. Kedua, harus menanggalkan ego. Selama uang ini untuk rakyat, uang ini untuk masyarakat, uang ini untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan lain sebagainya, ya, tak pikir tidak harus dipersoalkan. Yang ketiga, banyak usulan-usulan melalui musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, tapi hanya sebatas usulan. Oke. Ya kan? Tidak ada eksekusi, tidak ada realisasi. Ya. Maka bagaimana untuk usulan-usulan itu bisa tereksekusi, bisa terrealisasi? Kami punya program yang namanya ngopi bareng, ngobar. Saya juga mau Pak kalau gitu. Nah, pertama pastikan dulu Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Bupati, Pak Kepala Bapeda, program yang jenengan usulkan masuk dalam SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Karena semua anggaran APBD untuk program kegiatan
tidak akan bisa didanai selama program itu tidak masuk dalam sebuah sistem yang namanya SIPD. Kalau ternyata Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Bapeda sudah masuk di SIPD, sampaikan pada 2 pintu. Pintu eksekutif, pintu legislatif. Pintu gerhadi, pintu Indrapura. Akan kami kawal. Siap, mantap. Mungkin begitu. Semoga dari podcast ini ya Pak ya bisa tersampaikan dan bisa membawa dampak positif khususnya bagi masyarakat yang tadi Pak Misri sebutkan, banyak masyarakat yang sudah menantikan untuk bisa mendapatkan fasilitas infrastruktur yang lebih layak. Karena durasinya juga tidak memungkinkan Pak, semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menghadirkan di studio kami bersama tim JP Pod atau JP Podcast yang tentunya adalah kerjasama kami dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Sobat JP Pod, nantikan tema-tema lain yang bakal kita hadirkan tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten dan ahlinya karena mereka secara langsung mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh